Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang positif buat kalian dan informasi yang edukatif. Eh, Sekali lagi, gue mau terima kasih kepada kalian karena berkat kalian RD Channel terus berkembang setiap harinya dan setiap bulannya. Ini sudah memasuki bulan ketiga atau ke bulan bulan keempat RD Channel. Sudah memasuki ya bulan keempat, mungkin nih bulan ketiga bulan keempat lah. Dan RD Channel masih ada sampai sekarang, itu berkat kalian semua. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua. Di sini gua akan menjawab pertanyaan dari para subscriber. Eh, Mereka banyak yang bertanya gini, Bang, lo kok bisa kena anxiety? Emang dulu gimana lo gitu kan? Apa lo baru-baru sekarang kena anxiety, kena panic disorder? Lalu ada yang bertanya juga, Bang, sejak kapan sih lo itu kenal dan tahu alprazolam, obat-obatan benzo? Oke, jadi mungkin ini cukup panjang ya ceritanya ya. Dan mungkin ini akan dibagi beberapa bagian nanti ya, beberapa part ya, episode. Jadi gini, gue itu kelahiran tahun 90, dan kedua orang tua gue itu dulu ibu gue itu guru, sedangkan bokap gue almarhum dia bekerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama waktu itu, cukup besar. Dan keluarga besar gue dibilang orang berada, ya enggak juga, dibilang ya pokoknya yang cukup-cukup aja lah ya. Keluarga besar gue juga, jadi gue lahir di tempat yang baik lah, lingkungannya. Dan gue lahir di Jakarta. Setelah itu ya masa kecil gue tuh di Jakarta. TK gue baru pindah ke Bekasi karena bokap gue beli rumah di daerah Bekasi. Itu tahun 95 berarti. Gue TK di sana, dan selama gue kecil, apa ya, ya namanya anak kecil ya, suka bandel. Mulai SD nih gue mulai, ya bandel anak kecil gimana sih ya, masih kalau gue bilang sih masih cukup wajar gitu. Masih suka nangis gitu ya kalau dimarahin gitu. Dan gue waktu SD itu termasuk murid yang dibilang berprestasi juga. Gue pernah ikut kejuaraan cerdas cermat waktu SD, itu gue mendapatkan piagam juga. Intinya gue itu cukup berprestasi lah waktu SD. Itu kelas 4 ya, kelas 4 SD, gue masih ingat banget. Setelah itu setelah itu bokap gue itu tahun 98, adanya PHK kan, tahun 98 terjadi kerusuhan era-era reformasi itu. Nah bokap gue itu kena
PHK di situ. Dan ya semenjak itu mungkin ya efek dari kena PHK, bokap gue suka emosi. Tapi bokap gue itu orangnya orang ya tegas gitu. Gue rasa dia juga sayang sama anak-anaknya. Dan kalau anak kecil kan biasanya kalau main gitu ya nakal anak kecil gimana sih. Nah dulu gue itu ingat banget, kuping gue tuh kalau gue bandel nih, kuping gue disentul nih sampai bengkak. Ada kekerasan apa ya, sampai segitunya lah bokap gue kalau marah ke gue. Dan kalau gue nih main bola ya sampai maghrib kan. Nah itu tuh kalau lewat maghrib bokap gue tuh marah. Dan ya marahnya gitu, di kuping gue disentil sampai bengkak. Nah, terus pasti kalian juga pernah ngerasain apa ya, digesperin ya. Dulu malahan gue pakai selang dipukulnya, pakai selang. Ya, seperti itulah kehidupan masa kecil gue. Singkat cerita, masa itu berlalu, masa kecil SD itu gue ke SMP di Bekasi tetap. Di situ gue mulai penurunan prestasi. Nggak tahu kenapa gue menjadi nggak pede. Dan di situ gue sudah ngerasa apa ya, kalau ketemu orang tuh takut, jadi pendiam gitu loh. Diem gue orangnya. Jadi gue tahu apa yang, misalnya ada soal dari pelajaran apa gitu ya, gue suka banget namanya sejarah. Gue tahu gitu, tapi kalau ditanya gitu, gue bilangnya nggak tahu. Jadi segitu nggak pedenya gue waktu itu. SMP kelas 1. Terus pokoknya apapun jenis pertanyaannya ditanya oleh guru, gue bilang nggak tahu. Padahal gue tahu gitu. Gue nggak tahu kenapa. Gue baru menyadari setelah gue saat-saat ini ya, sudah gue umur sekarang ini, oh kok gue dulu begitu gitu. Kenapa gitu kan? Dan gue tahu mungkin karena trauma itu ya, masa kecil. Nah, di SD itu di SMP itu penurunan prestasi gua. Hingga akhirnya gua itu jarang masuk sekolah. SMP ya gua jarang. Gua jadi suka bolos gitu. Dan ketahuannya gini. Ketika gue cabut dari sekolah nih SMP, pada hari itu kayaknya gue udah malas banget deh sekolah. Gue cabut ya kan. Dulu zamannya dingdong tuh. Oh, pas kalau kalian kelahiran tahun 90, 80, kalian tau lah yang namanya dingdong ya, main di sana gitu. Dan gue itu kalau pulang sekolah itu dulu jam 1 siang SMP. Ternyata pada saat itu juga, hari itu juga, orang tua gue itu ternyata dapat panggilan dari sekolah. Orang tua gue datang dan ternyata gue nggak ada di sekolah. Yang dimana di situ bokap gue tahu gitu kan. Hingga akhirnya gue pulang dari cabut sekolah ya gue pulang jam 1:30, 2 siang. Masih ingat banget gue di situ. Bokap gue udah berdiri depan pintu. Ya udah, dimarahin lah gue. Wah, digesperin ya. Kalau gue pakai selang tuh, dipukul sama sapu tuh, batang sapu bubuk gitu kan. Udah tuh di situ. Ya gue berpikir pada saat itu, kok bokap gue galak banget ya gitu. Jadi gue gimana, takut gitu kan. Bahkan ya itu gue cerita di sini,
gue hanya membagikan pengalaman gue gitu, supaya para orang tua juga yang sekarang nih jangan melakukan kekerasan lah kepada anaknya yang masih TK, SD, SMP, jangan. Nah setelah itu ya udah gue dipukul gitu kan. Ya nyokap gue sih yang ngelerai gitu. Gue tahu eh sebenarnya bokap gue itu sayang sama gue, nyokap gue juga sayang, cuman pada waktu itu guanya aja yang bandel gitu kan. Ya setelah itu kita lanjut di next episode ya.